In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Shalom teman-teman, berikut ini panduan ibadah anak online yang kita harus perhatikan ya. Persiapan diri kamu sebelum memulai ibadah. Kalian sudah mandi dan memakai pakaian rapi dan dekat. Ya teman-teman, bahwa ini adalah ibadah. Tidak boleh sambil ngobrol dan tidak boleh sambil makan. Tidak boleh sambil bermain. Kita harus sungguh-sungguh beribadah. Demikian panduan ibadah anak online. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Verse 1, 2, 3. Verse 1, 2, 3. Ada anak kita, restorasi Pondok Daun. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Katakan amin. Here's the word. John 1, verse 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Shalom semua. Apa kabarnya? Pasti luar luar biasa. Ini hari Minggu. Waktunya kita untuk beribadah. Pasti udah siap semuanya. Pasti udah mandi, udah cantik. Amin. Waktunya kita untuk berdoa dulu sebelum beribadah. Ayo Kak Rudi, kita berdoa. Ayo adik-adik, kita satukan hati semua. Kita bersatu dalam doa, tutup mata dan lipat tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari ini, Kami bersyukur buat hari ini. hari yang baru ini. Hari yang baru ini. Kami penuh sukacita Kami penuh sukacita dan penuh dengan berkat Tuhan. dengan penuh berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi kami pagi hari ini. Urapi kami pagi hari ini. Berkati kami berlimpah. Berkati kami berlimpah. Kami menerima berkat Tuhan. Kami menerima berkat Tuhan. Di dalam ibadah online anak pagi hari ini, Di dalam ibadah anak online pagi hari ini, semuanya bersukacita semuanya bersukacita dalam nama Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami. Kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan yang menyertai Biarlah Tuhan yang menyertai setiap kami yang beribadah, setiap kami yang beribadah dan juga kakak-kakak yang sudah melayani kami. juga kakak-kakak yang sudah melayani. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Kami siap untuk Kami siap untuk beribadah. Di Di dalam nama dalam Yesus, nama Yesus. kami berdoa Kami berdoa. dan kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Here's the word. John 1, verse 1, 2, 3. Shalom Adik-adik yang luar biasa pasti sudah siap untuk beribadah di hari Minggu ini. Adik-adik semua bangkit berdiri, kita bersama-sama untuk memuji Tuhan yang siap sorakan haleluya. Semuanya tepuk tangan di atas kepala. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus
sukacitanya. Dalam Yesus kasih senyum terbaik, ada sukacita. Apa? Dalam Yesus ada sukacita selamanya. Selamanya dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekali lagi ada Yesus. Dalam Yesus ada sukacita. Aku anak raja, Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, aku anak raja. engkau anak siapa? Kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, Haleluya, puji Tuhan, haleluya. puji Tuhan. Sekali lagi. Aku anak raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, aku anak raja. engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. haleluya, haleluya, puji Tuhan, 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 haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa kita, kakak-kakak dan adik-adik semua adalah anak raja. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Adik-adik, mari persiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Mari angkat kedua tanganmu. Angkat penyembahanmu di hadapan Tuhan. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Kau Tuhan. sungguh baik Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Mari kita sembah Tuhan. Berikan terima kasih. Ucapkan terima kasih. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tak dapat kami balas segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kasih-Mu yang nyata bagi hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Mari angkat tanganmu. Kita mau nyatakan bahwa Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan
bersyukur Tuhan, kami masih dapat memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Dan sebentar lagi Tuhan, anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Urapi setiap hati dan telinga mereka agar mereka dapat menerima pesan Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. My sin was great, your love was greater. What could Shalom adik-adik, apa kabarnya? Semua tadi sudah antusias memuji menyembah Tuhan. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kalau kami masih bisa beribadah walaupun kami ibadah secara online di rumah. Tuhan Yesus, kami mengundang Tuhan Yesus hadir di rumah kami dan supaya kami mengerti cerita firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik, kita semua sudah melalui satu semester tahun 2021, yang artinya kita sudah menjalani tahun 2021 selama 6 bulan. Nah adik-adik, Kak Isti mau ingetin lagi nih, tahun 2021 adalah tahun, siapa yang ingat? Ayo. Iya, pintar. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Yang artinya apa? Yang artinya adalah apa saja yang ada di dalam hati kita, apa saja yang timbul dalam pemikiran kita, dan apa saja yang kita ucapkan, serta apa saja yang kita perbuat, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi, tahun integritas adalah apa saja yang timbul dalam hati kita, apa saja yang ada di pikiran kita, apa saja yang kita perkatakan, dan apa saja yang kita lakukan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah adik-adik, hari ini Kak Isti mau cerita, yang Kak Isti kasih judul adalah menanti di loteng atas. Menanti di loteng atas. Wah, kira-kira ceritanya apa ya? Nah, cerita ini, cerita menanti di loteng atas, adik-adik bisa membacanya di Kisah Para Rasul 1 dan Kisah Para Rasul 2. Mau tahu ceritanya? Yuk kita saksikan sama-sama. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu
lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Nah, adik-adik yang sudah mendengarkan cerita menanti di loteng atas, siapa tadi angkat tangannya? Hebat. Nah, dari cerita menanti di loteng atas, kita belajar dua hal. Yang pertama adalah taat kepada firman Tuhan. Adik-adik mungkin sering membaca firman Tuhan, sering mendengar firman Tuhan. Yang namanya taat tidak hanya sampai di situ. Yang namanya taat adalah juga melakukan firman Tuhan. Yang pertama apa? Taat kepada firman Tuhan. Nah, yang kedua kita belajar tentang apa? Belajar tentang unity. Belajar tentang kerukunan bersama-sama. Belajar tentang mau berbagi bersama, keunitian gitu ya. Yang kedua kita belajar tentang kebersamaan, keunitian, supaya kita bisa menerima Roh Kudus, bisa kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, adik-adik, Kak Isti ulang ya. Yang pertama kita belajar tentang apa? Yang pertama adalah belajar tentang taat kepada firman Tuhan. Yang kedua, belajar unity, hidup rukun bersama-sama supaya kita menerima Roh Kudus, supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus seperti murid-murid Tuhan Yesus waktu di loteng atas. Nah, Kak, kegunaannya apa Roh Kudus kalau kita udah dipenuhi Roh Kudus? Kak Isi kasih tahu. Saat kita dipenuhi Roh Kudus, kita memiliki kuasa. Kuasa untuk apa? Yaitu kuasa untuk apa saja? Contohnya, kuasa waktu kita ada teman kita yang sakit, kita berani mendoakan. Kuasa apa lagi? Kuasa waktu teman kita perlu, waktu teman kita sedih, kita berani untuk menghibur. Untuk kalau teman kita ada yang melakukan kesalahan, kita juga berani untuk menasehati. Itu salah satu kuasa kalau Roh Kudus ada di dalam
kita. Nah, adik-adik, siapa di sini yang mau dipenuhi oleh Roh Kudus? Angkat tangannya. Oke. Nah, yang mau dipenuhi Roh Kudus, Kak Isti ingatkan lagi ya. Yang pertama, kita harus taat kepada firman Tuhan. Yang kedua, kita harus unity. Kita harus hidup rukun, enggak pakai berantem-berantem. Oke? Nah, yang sudah siap untuk menerima Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, adik-adik boleh lipat tangannya yuk, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kalau kami boleh belajar tentang bagaimana kami bisa menerima Roh Kudus dalam hidup kami. Tuhan Yesus, ajari kami ya untuk senantiasa taat kepada Tuhan, dan biarlah setiap kami untuk terus selalu hidup rukun bersama orang tua kami, bersama saudara-saudara kami, bahkan dengan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk yang punya tangan dua-duanya boleh diangkat. Yuk kita angkat tinggi-tinggi tangannya sambil tersenyum ya. Tuhan Yesus, saat ini kami terima berkat, kesehatan, kekuatan, dan pengenalan akan Tuhan mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Nah, adik-adik, akhir kata Kak Isti ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom adik-adik, hari ini kakak punya ayat hafalan buat adik-adik. Ayatnya ada di 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Shalom kakak-kakak dan teman-teman semua. Saya Brian dari Sekolah Minggu GBI Tamini Square akan memberi kesaksian pujian bersama mamaku yang berjudul Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Ku yakin
adik-adik kita bangkit berdiri, kita memperkatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus terdahsyat terjadi di zaman now. 2. Penuaian yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia, dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Adik-adik tetap bangkit berdiri, kita ulang 1 kali lagi. Oke? Mari kita. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus terdahsyat terjadi di zaman now. 2. Penuaian yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia, dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Katakan amin. What a powerful name it is, the name of Jesus. Mari kita bersama-sama membaca Mazmur 91. Mari kita angkat kedua tangan dan kita baca bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan melindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular dan mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, dan maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu dan Tuhan tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menjaga anak singa dan ular naga. Sungguh hati yang melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepada aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam sesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kunyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik, pengumuman kita di minggu ini, kakak mau ngucapin terima kasih untuk adik-adik yang sudah beribadah dengan luar biasa dan hebat. Nah, untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah, adik-adik boleh mengirimkan foto atau video melalui mention Instagram kami di @sundayschool Rayon 1 Ibali dan @sundayschool.taminisquare. Bagi adik-adik yang tidak mempunyai Instagram, adik-adik boleh mengirimkannya melalui WhatsApp kakak sekolah minggu yang ada. Pengumuman yang kedua, bagi adik-adik yang memiliki kesaksian pujian, baik menari, bermain musik, menyanyi, dan berpuisi, adik-adik boleh mention ke Instagram kita di @sundayschool_rayon1ibali dan @sundayschool.taminisquare. Video tersebut berdurasi 3 menit ya adik-adik. Bagi adik-adik yang tidak memiliki Instagram, adik-adik boleh mengirimkannya melalui WhatsApp kakak sekolah minggu, karena video tersebut akan ditayangkan di setiap minggunya secara bergilir. Yuk adik-adik, kakak tunggu videonya ya.
Teman, mari kita berdoa. Yesus, Tuhan berdoa. Tuhan Yesus, telah berikan ini virus corona dari kita. Tolong Yesus, diberkati ini. Hari ini Papa, Mama, Cece, Evan, diberkati semuanya. Orang sakit, siapa yang mau orang sakit, Tuhan akan sembuhkan. Kita berdoa untuk sekolah. Dan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk sekolah, berkati guru-guru kami yang mengajar Tuhan, supaya mereka bisa mengajar kami dengan baik Tuhan. Dan juga kami ya Tuhan berikan kami kepintaran saat belajar ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa untuk Pulau Bali. Tuhan Yesus berkati Pulau Bali. Tuhan berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami dan gubernur kami Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu, rencana-Mu indah bagi Pulau Bali. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Ya, amin. Yesus, terima kasih atas negeriku Indonesia dan pulau-pulau di Indonesia, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, dan Papua. Seluruh pulau-pulau di Indonesia Kau berkati, dan dari Bapak Presiden dan rakyat Indonesia Kau beri damai dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ruang doa Sekolah Minggu Rayon 1I. Bagi adik-adik yang membutuhkan dukungan doa, adik-adik dapat mengirimkan pesan melalui nomor handphone berikut ini. GBI Kuta dengan Kak Ica, GBI Nusa 2 dengan Kak Ellen, GBI Tamini Square dengan Kak Fani, GBI Saw Pancoran dengan Kak Rizka. Melalui format nama, spasi usia, spasi permohonan doa. Dan kita percaya doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya memberi. Bagi adik-adik yang ingin memberi, adik-adik bisa mentransfer di nomor rekening yang di bawah ini adik-adik. Ayo adik-adik, sekarang kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari angkat kedua tangannya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengambilkan segala cucu-cucuku yang ada di GBI Geraha Kuta Bali dan GBI Lerina Nusa Dua,
terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai cucu-cucuku engkau di mana berada. Cucu-cucuku diberi umur panjang, sehat, diberkati melalui orang tuamu, dan engkau selalu dalam perlindungan Tuhan, dijauhkan dari segala malapetaka, segala musibah, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita semua sampai masuk surga. Yang percaya, yang diberkati, katakan amin. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him all things were made. Without Him nothing was made that has been made. He is the Word. John 1, verse 1 to 3. Verse 1 to 3. John 1, verse 1 to 3. Verse 1 to 3. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him all things were made.